Iblis selalu bekerja untuk menyerang anak-anak Tuhan. Serangan iblis itu tidak tiba-tiba. Serangan-serangan itu bekerja secara bertahap. Menurut Daniel pasal 7 ayat 25, iblis menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Kata menganiaya di dalam terjemahan langsung dari bahasa Inggris adalah menggerogoti atau membuat aus. Satu strategi iblis dalam melawan orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi adalah dengan menggerogoti mereka. Pekerjaan iblis tidak terlihat. Dia bekerja dengan menggerogoti anak-anak Tuhan. Apa arti menggerogoti seseorang? Hal ini berarti membuat orang kelelahan secara bertahap. Sebagian terjadi pada hari ini, dan sebagian terjadi besok. Pekerjaan ini tidak terlihat, tetapi tanpa terasa hal itu membuat lemah. Akhirnya terjadi kerusakan total dan kesia-siaan. Kita mungkin berpikir bahwa hal ini tidak penting, namun hasilnya membuat kita benar-benar habis. Inilah sebabnya mengapa Alkitab mengatakan bahwa banyak orang akan menjadi dingin. Hamba perempuan yang mempunyai roh tenung dalam Kisah Para Rasul pasal 16 berteriak-teriak selama beberapa hari. Delila merengek dan mendesak kepada Simson selama berhari-hari. Hari yang jahat dalam Efesus 6 ayat 13 mengacu pada pekerjaan iblis yang menggerogoti. Kita harus memohon kepada Tuhan untuk membuka mata kita, agar kita dapat melihat pekerjaan iblis yang menggerogoti, dan bagaimana agar kita dapat melawannya. Iblis sangat ahli dalam menggerogoti tubuh fisik anak-anak Tuhan, sehingga mereka menjadi lelah atau aus. Tubuh Ayub tercabik-cabik, dan Paulus memiliki duri di dalam dagingnya. Beberapa orang Kristen bertubuh sehat sebelum diselamatkan. Setelah diselamatkan, kesehatan mereka memburuk. Bila Tuhan membuka mata kita, kita akan melihat bahwa iblis selalu merencanakan sesuatu yang buruk terhadap anak-anak Tuhan. Banyak hamba Tuhan mengalami hal yang sama. Sebelum mereka mulai bekerja dan memberitakan Injil, mereka tidak punya masalah dengan kesehatan mereka. Tetapi begitu mereka mulai bekerja memberitakan Injil, kesehatan mereka terus menurun. Ini adalah pekerjaan iblis dalam menganiaya atau menggerogoti orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dia sedikit demi sedikit bekerja untuk membuat manusia menjadi usang. Dia menggerogoti sedikit hari ini dan sedikit lagi besok. Secara kumulatif, hal ini akan sepenuhnya merusak kesehatan mereka. Ini adalah pekerjaan iblis. Iblis bukan hanya menggerogoti tubuh manusia, tetapi juga hati manusia. Saat pertama kali kita percaya Tuhan, mungkin kita merasa sangat bahagia, sukacita, dan penuh damai. Tetapi bila kita tidak waspada dan tidak mengerti pekerjaan iblis, tiba-tiba suatu hari kita menjadi gelisah. Di hari lain kita akan kehilangan sukacita dan tertekan. Sedikit demi sedikit damai sejahtera akan hilang, dan sukacita kita pun turut hilang. Kita menjadi letih dan putus asa. Ini adalah pekerjaan iblis dalam menggerogoti kita. Iblis juga berusaha menggerogoti semangat kita. Dia mencuri doa kita sedikit demi sedikit. Dia sedikit demi sedikit mencuri kepercayaan kita kepada Tuhan, membuat kita semakin percaya pada diri sendiri, membuat kita merasa semakin pintar, sehingga kita percaya pada kemampuan diri kita sendiri, dan sedikit demi sedikit dia membuat kita berpaling dari Tuhan. Bila iblis menghantam dengan satu pukulan yang kuat sekaligus, anak-anak Tuhan dapat bertahan, karena mereka menyadari itu adalah pekerjaan iblis. Tetapi pekerjaan iblis yang paling jahat bukan menyerang dengan satu pukulan, melainkan membuat kita sedikit demi sedikit menjadi lemah. Dia membuat anak-anak Tuhan semakin mundur. Ini adalah cara kerja iblis untuk menggerogoti anak-anak Tuhan. Iblis juga menggerogoti waktu manusia.
Sebagai contoh, saat Festus memanggil Paulus untuk berbicara dengannya, seseorang manusia yang penuh karunia dan kuasa seperti Paulus memberitakan firman pada Festus selama 2 tahun. Tetapi Festus tetap tidak dapat diselamatkan. Ini adalah pekerjaan iblis dalam menggerogoti waktu manusia. Festus terus memanggil Paulus untuk berbicara, tetapi tetap tidak ada hasil. Iblis membuat Paulus berada di dalam pekerjaan yang tanpa hasil. Ini adalah pekerjaan iblis yang menggerogoti waktu manusia. Bila anak-anak Tuhan tidak mengerti strategi iblis, mereka akan tertipu. Kita harus menebus waktu. Setiap jam harus dihitung sebagai 1 jam. Kita harus menghentikan iblis menggerogoti waktu kita dan membuat kita bekerja dengan sia-sia. Kegagalan Simson tidak seserius hilangnya konsekrasinya. Dia tidak dapat mempertahankan kekudusan dirinya. Begitu kehilangan konsekrasi, dia pun kehilangan kekuatan. Begitu kehilangan kesaksiannya, dia kehilangan hadirat Allah. Simson adalah seorang nazir. Iblis tahu bahwa sumber kekuatan Simson adalah konsekrasinya. Karena itu, iblis memfokuskan usahanya dalam perkara yang sangat penting ini, yaitu menggerogoti konsekrasi Simson. Iblis menggunakan Delila yang setiap hari merengek dan mendesak Simson. Akhirnya Simson tidak lagi dapat menahan hati. Dia menjadi jengkel hingga terasa seperti mau mati. Simson pun menceritakan semua yang ada di dalam hatinya, serta mengungkapkan sumber kekuatannya. Hasilnya Simson terjatuh dalam jerat iblis. Dia kehilangan konsekrasi, kekuatan, kesaksiannya tentang kekudusan, dan hadirat Allah. Pekerjaan mendesak dan merengek setiap hari seperti ini adalah pekerjaan musuh. Bila Tuhan mencelikkan mata kita, kita akan melihat bahwa iblis menggunakan banyak cara untuk menggerogoti kita. Dia bisa menggerogoti kita secara fisik, situasi, ataupun rohani. Dia tidak menyerang dengan ganas. Sebaliknya, dia secara perlahan menggerogoti kita. Kita tidak boleh membiarkan iblis terus bekerja. Kita harus melawannya. Saat memberitakan Injil di Makedonia, Paulus bertemu dengan seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung. Orang itu mengikuti Paulus sambil berseru, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Selama beberapa hari orang itu terus berseru seperti ini, sampai-sampai Paulus merasa tidak tahan. Paulus pun berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Tuhan Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Secara rohani kita memerlukan perasaan tidak tahan seperti Paulus. Kita bukan merasa tidak tahan terhadap manusia, tetapi terhadap iblis. Paulus benar-benar tidak tahan dengan roh itu, bukan terhadap hamba perempuan itu. Paulus memperlakukan hamba perempuan itu sebagai pihak ketiga. Saat iblis berusaha menggerogoti kita, kita harus memiliki perasaan tidak tahan yang sama seperti Paulus. Bila kita tahu bahwa iblis menggerogoti kita, kita harus berdoa agar Tuhan memberi kita perasaan tidak tahan dan marah kepada iblis. Banyak orang yang dapat marah terhadap manusia, tetapi tidak terhadap iblis. Mereka tidak merasa apa-apa bila iblis menggerogoti mereka. Paulus marah saat iblis menggerogotinya, sehingga dia mengusir roh tenung itu. Oleh karena itu, kita tidak boleh terus menutup mulut. Kita harus menyatakan sesuatu. Alangkah indahnya bila anak-anak Tuhan marah kepada iblis dan menghardiknya. Bila ada orang yang marah terhadap iblis, kita akan berkata, "Haleluya, hal ini luar biasa." Beberapa orang sangat lemah, sehingga mereka membiarkan iblis menggerogoti mereka. Anak-anak Tuhan seharusnya tidak tahan dan marah terhadap iblis. Begitu mereka merasa tidak tahan dan marah terhadap iblis, segala sesuatunya akan beres.
Kita sering membiarkan iblis menggerogoti kita, tetapi pada titik tertentu kita menjadi tidak tahan, marah dan berkata, "Aku tidak mau hal ini, aku menolak hal ini." Perkataan dan kemarahan ini membebaskan kita dan menghentikan iblis dalam menggerogoti kita. Anak-anak Tuhan harus berdiri untuk menolak dan melawan iblis. Beberapa orang tidak pernah mengalami pembebasan atau pelepasan karena mereka masih punya kekuatan untuk bertahan. Seseorang yang terus bertahan dan membiarkan iblis menggerogoti energi, sukacita, dan semangatnya, orang itu telah jatuh dalam perangkap iblis. Kita bukan marah pada orang-orang yang dipakai iblis. Kita harus sabar dan tetap mengasihi mereka. Tetapi kita harus menentang dan melawan strategi dan cara iblis. Bila kita menentang pekerjaan iblis, kita akan segera dibebaskan dan dimerdekakan. Kekuatan untuk menolak iblis datang dari kesadaran akan adanya tekanan iblis. Beberapa orang percaya telah ditipu dan diserang oleh iblis karena mereka belum melihat tekanan iblis. Kadang kita menentang dan menolak iblis, tetapi kita tidak punya energi untuk bersuara. Hal ini pun terjadi karena kita belum nampak tekanan iblis. Dapat atau tidaknya kita menolak iblis tergantung pada seberapa kita tidak tahan terhadapnya. Bila kita benar-benar tidak tahan dan marah terhadap iblis, kemarahan itu menjadi kekuatan kita. Dan pada saat kita membuka mulut kita, iblis akan pergi. Perasaan tidak tahan itu datang dari wahyu. Begitu kita melihat iblis menggerogoti, kita harus menentangnya. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita, agar kita nampak pekerjaan iblis yang menggerogoti kita. Sepanjang kita mentolerir, iblis akan terus bekerja. Tetapi pada saat kita tidak tahan dan marah, iblis akan segera pergi. Kita harus sadar bahwa usaha kita untuk bertahan tidak akan berhasil. Iblis hanya akan pergi bila kita melawan dia dengan perkataan kita. Bila kita tidak nampak akan hal ini dan membiarkan iblis terus bekerja, dia tidak akan berhenti. Saat kita nampak bahwa iblis bekerja dan merencanakan segala sesuatu, kita harus berkata, "Aku tidak mau hal ini, aku menolak hal ini." Tuhan akan memberkati kita, dan yang kita katakan akan menjadi efektif. Akhirnya mari kita baca surat Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita harus tetap berdiri, dan tidak membiarkan iblis terus menggerogoti kita. Kiranya Tuhan mencelikkan mata kita untuk melihat pekerjaan iblis yang menggerogoti anak-anak Tuhan. Dalam menolak dan menghardik iblis, kita perlu darah Yesus menutupi kita. Kita harus menolak semua pekerjaan iblis yang menggerogoti kita. Bila kita melakukan hal ini, kita akan menyaksikan Tuhan membebaskan dan memerdekakan kita. Kiranya darah Adi Tuhan terus menutupi kita. Tuhan memberkati.